kekurangannya pondok, disitulah letak kelebihannya. Kalau adik luar biasa cita-citanya, lalui dari pondok. Oh pondokku, naunganmu meneduhkan, hadirmu membawa asa. Bahwa surga ini pernah jatuh ke bumi, jatuhnya itu ke Indonesia. Lalu kemudian potongan baiknya itu di Lombok, potongan terbaiknya itu di Madani. Gitu. Kalau dulu Bunda ya. Okay. Kalau niat awal memasukkan putra-putri ke pondok itu apa niat awalnya? Pertama kita lihat situasi, kondisi era yang ini luar biasa. Lingkungan kami juga di sana tidak terlalu agamis, Ustaz. Yang ingin anak-anak kami itu seperti dari namanya saja sudah disiapkan sesungguhnya sama Mami ini. Dari namanya. Dari namanya Baik Nabda Bilqis Akila. Dari sini kita bisa berlaku adil dan bijaksana, dan semua itu punya sejarah tersendiri, Ustaz. Tidak hanya sekedar nama. Ada sejarahnya sendiri. Begitu juga lalu Waliuddin Waranggani Wisdan ke Lombok Utara dulu, langsung ke Lombok Timur, mencari lihat Nurul Bayan. Pokoknya ada habis dalam keliling sampai ke Al-Kausar. Pertamanya ke Lombok Utara, terus ke Timur, setelah itu ke Lombok Tengah, baru terakhir di Haromain. Dari situ saya ingat belum ada, masih di sana bilang begitu. Di Putri Satu ya. Oh, Putri Satu. Putri Satu kita itu waktu itu, Bunda, adik di sini saja. Alhamdulillah sudah langsung jatuh cinta pada pondok ketika itu Baik Nabda. Tapi sebelumnya memang sering kita tayangkan kehidupan pondok di rumah. Oh gitu. Ya, sengaja kita tonton bersama ya malam mingguan kadang. Gitu dari ya? situ biar mereka tertanam kecintaannya, tertarik di ke pondok. Alhamdulillah ketika anak-anak kita masukkan ke pondok tidak ada masalah yang berarti lah, yang namanya nangis bilang ini. Bunda palingan satu begini, Ustaz. Oh, Bunda, saya di sini ngantrinya mandi luar biasa. Ya Allah, semua serba ngantri, makan ngantri. Saya langsung bilang. Kayak mengeluh gitu? Mengeluh. Sudah nak, saya bilang gitu. Kekurangannya pondok, disitulah letak kelebihannya. Kekurangannya pondok, disitulah letak kelebihannya. Saya gitu kan. Allah. Tapi bajunya adik hilang, ininya adik hilang, yang namanya orang banyak nak, tak gitu kan. Nanti kalau hilang gampang Bunda beli, yang namanya orang banyak, tak gitu kan. Ya. Yang penting Bismillah, adik kan cita-citanya luar biasa. Kalau adik luar biasa cita-citanya, lalui dari pondok nak, supaya adik bisa sekolah ke negeri yang tidak ada agamanya pun, adik tetap kuat agamanya di sana, kita gitu kan. Adik kan masih tinggi cita-citanya, ya Bunda, dah pegang kepalanya, bacakan sholawat. Setiap saya bertemu sama anak-anak ini pasti salaman, saya selalu tidak pernah memegang kepalanya, sholawat di situ. Semoga anak-anak ini luar biasa. Dan kedua Ustaz, kemandirian itu yang saya inginkan di tengah anak sekarang. Kecerdasan itu sekarang ini Ustaz tidak cukup hanya emosional question, intellectual question, spiritual question. Ada kecerdasan yang baru sekarang yang harus memang anak-anak zaman sekarang yang disebut dengan generasi Z ini harus miliki, Ustadz. Ada namanya adversity question. Ini adalah kecerdasan bagaimana anak-anak itu bisa mandiri ketika dia menemukan tantangan yang luar biasa di luar. Endurance maksudnya? Yes, endurance. Bisa memecahkan sendiri permasalahannya. Tidak kenyek istilahnya, tidak manja sedikit-dikit ya.
Nah, Oh, itu iya, iya, sesungguhnya betul. yang dan advertising ini bisa dilalui ketika anak-anak eh, diarahkan ke pondok di situ kemandiriannya. Makanya selalu anak-anak saya bilang, nak jangan berharap bunda itu sering jenguk Iya. jenguk kalian. Betul. Belajarlah ya 3 minggu atau 4 minggu mungkin bunda tidak ke sini, saya gitukan dia Ustaz. Belajar nak, saya gitukan dia. Kalau bunda tiap hari ke sini sama mami, itu bukan mondok namanya dek, pindah tidur. Pindah tidur. Saya bilang begitu. Tapi itu bagus sekali pondoknya bunda, nenek-nenek itu bukan mondok nak. Yang saya inginkan siapa tahu nanti bunda sama mami duluan. Saya bilang tuh adik bisa mandiri, adik bisa memimpin dirinya. Saya gitu kan Ustadz, selalu saya besarkan jiwanya anak-anak ini, kuatkan. Makanya setelah dari pondok anak-anak ini yang lihat luar biasa perubahannya. Termasuk Baik Nabda Bilqis Akila. Luar biasa. Dan sekarang itu ditunjukkan ketika dia masuk perkuliahan sekarang. Jadi terlihat perbedaan sebelum dan setelahnya. Selesai dari pondok, betul. Dari segi etikanya, dari segi kesadarannya tentunya. Saya selalu bilang, Nabda dengan Wisdan selalu datang, bunda saya juara, bunda. Sampai saat ini Ustadz mohon maaf saja saya sebagai pelaku pendidikan, yang tidak tahu rupanya rapot mereka. Masya Allah. Kenapa? Penasaran ini. Karena apa ya? Penting sih Ustadz memang ya. Karena tiang tahu ketika istilah tidak cukup memang istilahnya kecerdasan intelektual quotient itu kan tidak ada artinya. Ketika kesadaran dalam dirinya itu belum muncul. Ya, kalau hanya sekedar buatan kognitif saja kan bisa saja seorang guru, apalagi sekarang Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, tidak boleh ada anak yang tertinggal. Harus tuntas semua. Kan tinggal guru tinggal kemana berubah ya, karena saya ini pelaku jadi mohon maaf bunda pulang-pulang ini taruh aja nak di map. Sudah tak siapkan mapnya tersendiri. Tapi kalau kalian belum muncul kesadaran dalam diri kalian, tidak disuruh untuk sholat, sadar terhadap lingkungan ketika dia kotor atau apa. Tapi ketika itu adik semua sadar tentang itu, itulah luar biasa, itulah namanya pendidikan adik saya gitu kan. Tapi kalau masih sekedar hanya disuruh baru terus kalian, itu belum berhasil proses pendidikan itu. Tapi sekarang luar biasa anak-anak ini. Saya rasakan Wisdan dari mondok tidak pernah mau ngelondri, itu pun kalau terpaksa. Masya Allah. Padahal ketika saya masukkan Ustadz saya pesimis karena masih kecil kan SD. Ya? Bisa apa ndak anak saya mandi, bisa apa ndak anak saya semuanya. Ternyata nyampe di rumah itu Ustadz kalau liburan itu semua tertata rapi. Masya Allah. Bunda tinggal 2 hari adik mau ke pondok, adik mau siap-siapkan, semua dia siapkan. Luar biasa. Nyuci semua. Dan lipatannya Ustadz itu kalah saya. Rapi. Nabda dan Wisdan. Rapi. Maminya bilang diajarkan kok di pondok itu ada batasnya. Makanya saya lihat ketika anak-anak itu ngelipat dia pakai kayak mal itu. Masya Allah. Itu Ustadz. Diukur gitu ya? Diukur. Makanya lemarinya mami, 1 lemari dikeluarkan. Dek, ini kerjaannya adik nanti ya, minta tolong mami dilipatkan. Makanya sekarang setelah ada Nabda, lipatan lemari baju di lemari itu luar biasa. Nggak berani ngambil. Bahkan maminya nggak berani ngambil, saking takut. Itu. Jadi kesadaran anak-anak ini sudah muncul Ustadz dari kekurangan pondok, disitulah kelebihannya nak. Insya Allah kalau adik mau proses tidak ada pernah rumus orang manja itu akan sukses sayang. Saya bilang begitu Ustaz, selalu saya besarkan jiwanya. Sesungguhnya ini bukan kesyukuran ibu saja, bunda saja sama mami selaku orang tuanya, tapi kami yang bagian dari pendidiknya di sini juga merasa bangga. Karena bagian dari kesyukuran utama kita ketika kita melihat anak didik kita tuh berhasil. Betul Ustaz. Luar biasa.
Masya Allah, kami ikut bersyukur dan bangga atas informasi seperti ini. Kemudian Mami, kalau boleh tahu kegiatan-kegiatan di pondok atau acara-acara besar apa yang pernah Belunggu hadiri di pondok pesantren? Oke, kalau di pondok ya, yang punya gambaran, apalagi kalau Haromain begitu, karena masih afiliasi ya pondok modern. Betul. Hampir semua kegiatan by design memang for education. For education. Sudah pasti itu. Betul, betul. Tapi yang pertama kali ya, yang pertama kali rasakan itu adalah muhadarah. Al-muhadarah. Ya. Wah, itu menurut yang public speaking satu momentum sederhana yang pada saatnya kelak wajib diingat oleh para alumni bahwa mereka berangkat dari podium sederhana itu. Betul. Tiang mengalami itu, Ustaz. Kadang-kadang pada saat yang khutbah Jumat itu ingat saat muhadarah. Saat khutbah Jumat di sekitar kota Mataram. Betul. Ketika selesai itu laula muhadarah la akunu misli hadza. Kira-kira gitu kalau bahasa. Kalau tidak karena muhadarah saya mungkin tidak akan bisa berdiri seperti ini. Masya Allah. Itu menurut yang satu kegiatan pondok yang dari sisi pelatihan mental ya, terutama public speaking dan lain-lain. Karena bukan hanya public speaking tentunya. Jadi yang terbayang saat ini saat latihan dulu gitu. Ya saat latihan dulu, lalu kita menyiapkan 2-3 hari sebelumnya dan harus kita hafal kebetulan Ustaz pada saat itu. Masya Allah. Ya, makanya sampai hari ini tiang dipaksa memakai tag khutbah Jumat sekalipun tidak bisa. Betul. Akhirnya sampai hari tidak bisa Ustaz, tidak bisa pakai tag itu. Masya Allah. Karena mungkin terbawa dari ada satu masjid yang memaksa pakai tag. Itu yang bilang ya jangan dijadwalkan lagi kalau memang harus pakai. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Tapi 2-3 hari sudah harus terkonsep. Prepare gitu. Iya, artinya terkonsep di Ya dia prepare tajdid ayat, hadis, quotes. Karena harinya dan sebagainya. Belajar terus ini hari-harinya. Artinya bahwa betapa luar biasa pengaruh tajrib ya, mudharabah dan sebagainya itu. Apalagi misalnya conversation. Ya, muhadasah itu. Iya, betul. Dulu kita pada subuh muhadasah. Iya. Praktek langsung bahasanya. Memang pada saat awal-awal la maza-maza kok didoroba, enggak apa-apa Ustaz itu. Itu awal menuju yang berani ngomong itu. Ya, keberanian itu yang penting Ustaz. Itu yang tiang dorong kepada mahasiswa di kampus juga begitu Ustaz. Jadi kalau kamu pemula, betul. kita tidak akan kasih grammar, kuwait. Lebih ke speaking dulu. Ya, dengan muhadasah yang sudah terkonsep ya. Kebetulan yang skripsinya pun juga tentang itu kebetulan. Qawaidut tarjamah wa thariqatus samaiyah syafawiyah fi ta'limil lughah al-arabiyyah itu. Jadi membedakan samaiyah syafawiyah ala Haromain ini dengar ucap dengan qawaid tarjamah yang mengajarkan qawaid terlebih dahulu. Untuk speaking ya tentu samaiyah syafawiyah. Dengar ucap. Itu dulu Ustaz. Supaya berani ngomong. Nah, akhirnya terakumulasi dengan satu kegiatan yang tiang hadiri kemarin Ustaz. Itu memang acara favorit tiang itu. Masya Allah. Jadi pentas seni atau panggung gembira itu adalah memang apa namanya, tapi tumben yang menghadiri yang dari awal sampai akhir. Memang kemarin itu begitu. Ya sampai viral nih di dunia maya ya. Enggak, itu tumben yang menghadiri memang. Kita lihat statement beliau misalnya Sepintas dan spontan beliau. Kita juga kaget. Siapa? Akhirnya semua orang tahu. Oh, walah. Masya Allah. Lihat profilnya kan, semua. Masya Allah, itulah. Ya, karena di luar sana yang sedang mengikhtiarkan pesantren seni budaya, Ustaz. Masya Allah. Kan di rumah sedang itu. Ya. Sedang digalakkan. Sedang tiang bangun, lalu kemudian konsepnya berbeda dengan pesantren mainstream. Tempat semacam lembaga latihan dan kursus, tapi khusus seni dan budaya.
tilawatul Quran, kaligrafi, sholawat, dan sebagainya. Jadi kalau melihat seperti yang kemarin Ustadz, seperti membayangkan tiang sedang mewisuda santri sendiri gitu. Terbayang ya? Iya. Jadi itu adalah kristalisasi dari seluruh kegiatan. Pentas seni itu kan semacam akumulasi dari seluruh kegiatan. Puncak dari seluruh. Ya, jadi khutbatul arsy itu rangkaian, lalu puncaknya pentas seni itu adalah kristalisasi. Jadi kalau kita mau melihat katakanlah perasannya Haramain, ya lihat di pentas seni. Kira-kira begitulah ya. Jika tidak ada waktu untuk menghadiri tiap hari. Masya Allah. Karena kalau berbicara kegiatan kan 24 jam Ustaz ya. Betul. Bahkan yang sampai hari ini tidak bisa dihindari mungkin situasi itu Ustaz. Ngimpinya pakai bahasa Arab. Masya Allah. Pada saat itu ya, pada saat itu. Yang sekarang mungkin ya. Sekarang mungkin sudah tidak bisa Ustaz. Iya. Karena kita ngeden ke kamar besar juga baca buku. Kalau mendekati ujian itu begitu kan. Iya, ya. Kalau mendekati ujian itu kan bawa buku kita kemana-mana. Dan situasi itu sampai hari ini agak sulit yang temukan di luar pesantren. Yang ngantri bawa buku, yang kita kalau ujian itu pulpen jatuh diambilin. Lingkungan seperti itu. Ya, lingkungan seperti itu. Jadi kalau mereka bawa rapot anak-anak ini, udah tiang sudah percaya bahwa kamu juara, tinggal kamu manifestasikan juaramu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di luar sana Ustadz, Masya Allah, bahkan kepala sekolah aja jadi tim sukses untuk dia lulus. Artinya bahwa agak sulit. Ini termasuk realita pendidikan. Ini fakta, realita pendidikan dan tantangan sekaligus. Tuntutan dari pusat biasanya kan? Tuntutan. Itu dia Ustadz. Jadi apa yang sekarang ini sedang digalakkan, termasuk bagaimana bertahan dalam hidup dan sebagainya, sudah tidak perlu mengambil nilai-nilai yang lain Ustaz. Cukup dengan panca jiwa itu sudah tuntas. Masya Allah. Jika dimanifestasikan nanti dalam kehidupan. Bagaimana keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, membangun ukhuwah di tengah seperti sekarang ini Ustaz ya. Kan kita sedang dalam situasi yang sangat bukan unity in diversity, kita sedang berpecah belah dalam perbedaan ini kan. Maka alumni-alumni Nurul Haramain diharapkan benar-benar menegakkan unity in diversity itu Ustaz. Bagaimana mempertahankan ukhuwah di tengah banyak persoalan umat sekarang ini. Supaya jangan sampai peristiwa-peristiwa katakanlah yang ada yang mengganggu katakanlah kedaulatan kita ini akan terjadi Ustaz. Karena toleransi itu tidak bisa selesai dengan simbol Ustaz. Termasuk juga tidak bisa selesai dengan kedatangannya paus. Itu nggak bisa Ustaz. Itu nggak bisa. Jika anak negeri ini tidak dilatih benar untuk menghargai perbedaan, dan menghargai perbedaan itu sudah dimulai dari Nurul Haramain dan dari pondok. Mereka dalam satu gurfah tidak boleh sama konsulat. Mereka dan sebagainya. Bahkan tidak satu kelas dan sebagainya. Menurut tiang dari situ sudah mulai belajar tentang bagaimana menghargai perbedaan begitu Ustaz. Itu menurut tiang Ustaz. Luar biasa, luar biasa. Wali Cum, selain Pelungguh pribadi pernah ke Haramain Integrated Farming, mungkin juga Pelungguh pernah mendengar Madani Super Camp. Nah, bagaimana pendapat Pelungguh tentang Madani Super Camp yang dimana anak-anak kita di camp 3 bulan sana full bahasa Inggris? Nah, Bunda yang bahasa Inggris. Nah, Bunda. Jadi bagian dari terobosan Nurul Haramain, tapi menurut Bunda seperti apa? Jadi ketika Nurul Haramain, Madani Super Camp ini mau dibuat, kita sudah ke sana Ustadz. Ketika jalannya tidak seperti itu. Sudah ke sana. Bahasa Inggrisnya runtak lah bahasa Inggrisnya. Ya Allah, luar biasa. Baru satu bangunan ketika itu ya. Itu baru satu anak ya. Ketika itu yuk kita jalan-jalan ke kita tantangannya di situ Ustadz. Kita merasakan happy, senang ketika kita berjalan mencari sesuatu yang memang istilahnya di situ ada istilahnya
penyejuk gitu Mi ya. Yuk kita ke Madani Supercamp. Mana itu? Mau dibangun katanya. Benar. Jalannya lah ini tidak salah. Tidak salah apa enggak Mi? Salah. Saya selalu begitu. Tidak salah Pak Mi. Jalannya luar biasa. Saya membayangkan apa bisa hidup orang di sini. Betul. Mami di jalan bilang di sinilah apa istilahnya ya keberhasilan terbesarnya Mami Hasanaya. Katanya Mami, di sini tidak ada kehidupan, bisa menjadi sekarang semua tumbuhan apapun tidak ada yang bisa hidup karena kering di sini. Mami Hasanaya dengan segala apa istilahnya waktu itu dia membalikkan, katanya Mami yang menjelaskan ya, ketika itu tanah yang di bawah dibawa ke dibalik. Oh masa enggak masuk dia ke logika saya Ustadz. Tapi yang sudah mungkin ada suatu keajaiban atau apa sudah yang dimiliki oleh Ustadz Hasanaya yang bilang ketika itu. Ternyata udah kita tinggalkan lama, anak-anak masuklah ke sini. Pertama kali Nabda yang Madani Supercamp ketika itu. Bunda, saya sekarang mau ke Madani Supercamp. Oh, kok cepat sekali, Dek? Ya memang kelas 11, Bunda. Waktu itu, ya kelas 11. Yang coba lah, bagus sekali jalannya. Sudah ternyata ketika kita injakkan kaki di sana, Ustadz, benar-benar memang untuk belajar bahasa Inggris dalam kesunyian apa praktik Inggris itu memang di situ tempatnya sudah Ustadz. Yang rasakan di Pari ketika itu tidak se-crowded itu. Memang tempatnya Pari itu dulu itu tidak ya desa terpencil, pedesaan. Hanya baru ada beberapa tempat kursus saja ketika itu. Tetapi intensif Ustadz di sana itu. Betul. Nah, ketika dia ingin mengajarkan sebuah bahasa yang tidak familiar bagi kita, memang Madani Supercamp situlah tempatnya. Yang sangat tertarik, suasananya luar biasa, sejuk di tengah tadi ketika anak-anak baru keluar dari pondok dengan segala apa istilahnya ya, suasana yang berbeda di sana, oksigennya luar biasa, langsung pegunungan semua, gimana anak-anak tidak merasa segar. Dan ketika dia diberikan pembelajaran tentang bahasa yang tidak familiar, itu sangat efektif di situ Ustadz. Belum lagi atmosfernya dengan menggunakan bahasa audio yang sound sistemnya yang luar biasa. Ketika kita sudah masuk di sana aja di gerbangnya sudah terdengar. Ini mau kita nginep di sini Mi, kalau boleh saya bilang gitu. Makanya tiang kalau pergi ke Madani Ustadz tidak pernah cepat kita pulang. Itu menikmati. Kalau enggak habis subuh kami berangkat dari rumah Ustadz, saya sambil bawa neneknya. Neneknya paling senang. Pernah ikut neneknya? Pernah, sering. Bahkan maghrib pun mereka mau ikut. Berarti bawa takilan di sini? Saya mau, betul. Saya mau ke Madani Supercamp, gimana sih rupanya? Ternyata orang tua saya bilang begini, ya kok gawah bisa, ya Allah bagus sekali, sampai orang tua saya bilang begitu. Dan anak-anak punya kesan luar biasa di Madani Supercamp. Dia tidak ingin balik ke pondok lagi katanya, ke pondok. Karena sudah nyaman di sana. Dinda bilang Nabda ketika itu, bolehkah saya mengabdi di sini Bunda? Katanya Nabda. Dengan senang hati Dek silahkan. Wisdan juga begitu tertarik dan senang di Madani Supercamp itu. Luar biasa Ustadz. Jadi saya sebagai wali santrinya saja, kalau ingin kembali ke masa dulu, saya ingin tinggal di Madani Supercamp kembali, tetapi bersama santri putra lah, sama si dia supaya lengkap ceritanya ya Mi. Itu jadi luar biasa. Sampai khusus malam-malam. Jadi kondusif, efektif Madani Supercamp. Masya Allah, kondusif, efektif. Dan insya Allah apa yang diberikan di sana anak-anak sangat
aplikatif, Masya Allah. luar Ini biasa. juga Makanya menjadi spirit bagi kita ini. Nggih. Makanya setiap saat saya berkunjung Ustadz, saya tidak pernah bisa melewati kata-kata istilahnya Iya. kata-kata yang ditulis di Oh iya, di pohon-pohon. pohon-pohon itu. Masya Allah. Dan itu nanti bisa menjadi apa istilahnya kunci buat saya nanti ketika betul. saya mengajar di situ. Saya Masya dapatkan Allah, sesuatu. luar biasa. Di sini juga di Haromain Ustadz, Iya, banyak. semua ketika kadang kalau Tulisan-tulisan. tidak kuat saya menghafal, saya foto Potret, Ustadz. iya, foto. Ketika nanti saya mendapat kesempatan untuk menjadi narasumber, ketika kesempatan menjadi pembina, itu bisa saya jadikan sebagai Masya Allah. kata-kata bijak Ustadz di situ. Luar biasa. Masya Allah, ternyata sudah tahu banyak tentang Madani dan saran-saran dan yang tadi itu bagian dari spirit kami. Mudah-mudahan semakin baik ke depan dengan teman-teman yang khusus mengelola Madani Super Camp di sana. Masya Allah, luar biasa. Kemudian ke Mami, makin ini Mami Cum. Selain dari Madani Super Camp yang bagian dari program bolehlah dikatakan program yang di luar sana mungkin tidak ada. Cuman bagian dari terobosan pondok ada juga Haromain Integrated Farming. Terakhir kali Mami Cum kapan ke Haromain Integrated Farming? Mungkin yang awalnya dari Madani dulu ya. Ya. Yang ke Madani itu ya jauh sebelum runtak itu malah. Masya Allah. Bahkan pernah mensupport sound system dan kelompok sholawat yang ke Madani Super Camp. Ya, mereka dijemput pada saat itu. Sound juga dijemput. Waktu itu Haromain belum punya sound baik. Iya, benar ya. Yang sudah punya sound yang agak mendingan gitu ya. Dan punya kelompok nasyid ya, The Power of Sholawat yang ada di itu. Nah, tiang pada saat itu karena mereka dijemput duluan, tiang belakangan karena ada kegiatan, tiang ke Pusa Ustaz. Malam-malam. Malam? Iya, malam, tiang berangkat pada maghrib, penutupan pramuka waktu itu. Di situ, kemah. Jadi pasukan tiang suruh duluan. Masya Allah. Sampai selesainya acara itu masih ke Pusa. Dan sudah sudah selesai acara itu baru tiang sampai di situ malam-malam itu jam 9 kalau salah malam itu. Kemudian pada akhirnya menjadi menurut tiang bukan hanya Super Camp ya, tapi Future Camp. Future Camp. Ya, Integrated Camp, Genuine Camp. Jadi menurut tiang Madani itu Integrated Camp yang bisa dipergunakan untuk kepentingan apa saja. Kalau tiang lukiskan itu mungkin ya katanya Janun itu bahwa surga ini pernah jatuh ke bumi, jatuhnya itu ke Indonesia. Lalu kemudian potongan baiknya itu di Lombok, potongan terbaiknya itu di Madani. Surga pernah jatuh ke bumi, potongannya Ustaz ya. Potongannya itu jatuhnya ke Indonesia. Percikannya. Percikan besarnya itu, percikannya ke Lombok. Percikan yang paling baik itu di Madani Super Camp. Jadi Madani Super Camp itu qita'atun min qita'atil jannah. Kira-kira gitu ya. Iya. Kemudian di Integrated Farming tiang sudah ke situ. Menurut tiang itu adalah bagian dari kawah Chandra di Muka. Anak-anak yang punya multi talenta ya, multi hobi. Fadilah-fadilah mereka juga oleh Tuhan diciptakan berbeda. Sebagaimana Gontor lah, memperkenalkan seluruh bidang. Nanti mereka yang akan menggali sendiri menurut ya. Sehingga di luar sana mereka akan jadi entrepreneur yang katakanlah santri. Tetap entrepreneur, tetapi mereka tetap santri. Yang menjalankan usaha-usaha mereka dengan basis nilai-nilai atau value Islam yang memadai. Maka Integrated Farming adalah bagian daripada kawah Chandra di Muka untuk mereka praktikum dan sebagainya. Sehingga pada saatnya nanti mereka tidak mengandalkan dari umat, tetapi mereka berdaya secara ekonomi. Mandiri. Setelah mereka berdaya ini baru berkhidmat. Karena sekarang ini jangan dibalik. Gitu. Memberdayakan umat jadi terperdaya aja. Ya. Jadi pesantren harus menjadi bagian dari yang bertanya apa yang kita berikan untuk negeri, dan tidak boleh lagi bertanya apa yang didapatkan dari negeri ini. Negeri kita sudah demikian sangat ruwet, jadi pesantren harus menjadi bagian dari penyelamat dari negeri ini,
Dan salah satunya bisa muncul dari alumni integrated farming yang Masya Allah, amin. luar biasa. Masya Allah. Gitu. Ya, luar biasa. Masya Allah. Mami dan Bunda, akhirnya kita berada di ujung dari podcast kita pada malam hari ini. Sekaligus ini menjadi silaturahim yang luar biasa. Mungkin bagian dari closing statement. Amin. Mungkin ada dari Bunda juga ada puisi atau pantun. Iya. Kita penasaran juga ini. Ini ada titipan. Rupanya ada puisi atau pantun. Ada Dari Bunda titipan dulu. dari Mami ini. Saya diamanahkan untuk membaca Lelaka. Lelaka. Nah, jadi Lelaka. penonton dimanapun berada, coba kita dengarkan di Lelaka ini karena termasuk yang agak jarang kita dengar mungkin. Ya, Lelaka ini folklore, Ustaz. Folklore ya. Tradisi lisan Iya. yang makin kesini dilupakan oleh Nah, ini dia. orang kita. Padahal nilai-nilainya sangat baru, sangat luar biasa. Maulana Syekh menjadikannya sebagai bagian bedede bedengah pada masa itu. Itu ya. Ya, jadi Maulana Syekh sebelum pengajian selalu menjadikan ini. Salah satunya mun belayang lek tembere kapak pauk si tetolang, mun sembahyang dek temile sangat lalu si tejogang, mun belaju tepiak celana bunga putih si masih kuncup, silak turut pituah agama sampung tesik masih hirup. Masya Mun Allah. bebanti sembalun bumbung dasan telaga ojok rinjani, lamun mati dek teburung ngombe cara dek tebakti. Ini tiga saja ini itu yang dijadikan Maulana Syekh membuka pengajian dan seterusnya. Jadi mereka senang dulu, mereka baru konsen nyimak pengajian. Karena Pakai tidak ada Lelaka metodologi dulu kan. Kira-kira begitu. Metodologinya orang Iya. Sasak dulu hanya bedede bedengah. Bedede ya. Bedede bedengah. Tapi di dalamnya kalau kita lihat seperti yang dengar yang seperti yang tadi itu kayak nasihat ya sesungguhnya isinya. Orang kita tidak diberikan aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar karena mereka ingin yang ringan. Oh. Nanti di dalam baru masuk. Itu metode dakwah. Sesuai dengan Iya. apa mungkin ya? Makom mukhotobnya mereka pada ya. saat itu ya. Jadi mereka memang yang menyenangkan dulu. Oh, Mas. Itu makna bedede. Kayak Ya. ala kudri ukulihim. Ya kira-kira Kudri begitu. ukulih, betul. Betul ya. Nggih. Betul. Jadi yang tiang riset itu warisan salah satunya Maulana Syekh dan Masya Allah. para al-mukarramun yang lain. Pada masa itu semua al-mukarramun pakai itu. Pakai pendekatan, salah satunya pendekatan pantun Sasak itu, Lelaka. Jadi penasaran nih Mami. Udah kita Nggih, dengarkan niki bersama. ternyata ada dua yang diamanahkan ke tiang sama Mami ini untuk closing statement. Ada satu pantun sama Lelaka, Mi ya. Oke, kalau Tadi pantun saja sebelum Indonesia kita ya. berangkat Iya, ini. Lelaka ya. Sebelum kita berangkat, detik-detiknya mau berangkat, Mami langsung menyusun ini. Masya Allah. Tiang ke pantun dulu Ustadz untuk Iya. closing statementnya. Iya. Jika terlambat minta ampun. Kalau bermain jangan menyiksa. Dilihat dari segi apapun, Nurul Haramain memang luar biasa. Masya Allah. Amin amin. Lelaka lanjut Ustadz. Oke. Baik nabda dait lalu wisdan. Anak kami saklek Haramain. Mula beda kanje andalan. Pesantren niki endekne main-main. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Gitu, sudah. Luar biasa Bunda. Terakhir kita minta pesan dari Mami. Kalau Bunda tadi bagian pesannya itu ternyata dari Lelaka ya Bunda. Lelaka Ya, sama ya. pantun, Tapi ya. sesungguhnya pesan yang luar biasa sekaligus bagian dari doa untuk Nurul Haramain dan semua yang ada di dalamnya. Yang terakhir dari Mami kita mohon Iya. kesan dan pesannya khusus untuk Nurul Haramain. Ini tiang bikin jam 5 tadi, Ustaz. Masya Allah. Langsung satu refleksi ya untuk Haramain Masya Allah. dan refleksi dari tiang juga nih sebagai salah seorang alumni pondok yang Nyanyikan, Mi, berafiliasi ya. dari Haramain. Sebuah puisi Masya Allah. yang tiang berikan judul Oh Pondokku, Oh pondokku. puisi reflektif himne Oh Pondokku. Biasa. Oh pondokku, naunganmu meneduhkan, Bagus sekali suaranya. hadirmu membawa asa. Mendewasakanku dari pikiran yang kerdil, karena kau buka cakrawala.
batinku terasa damai, zahirku terasa sentosa. Engkau melekatkanku dengan Sang Kuasa. Oh pondokku, ukiranmu begitu berharga. Engkau hadiahkan pada diriku, pada Nusantara, bahkan pada semesta. Tiap pagi menjelang dan petang menyapa, tiada hari tanpa mengeja makna. Bersyukur dan menghamba padanya. Terpatri dalam hati, menghujam hingga ke dada. Wahai pondokku, engkau bukan tempat singgah sementara. Engkau seperti ibu. Engkau berperan ayah, pengganti keduanya. Dekapan kasihmu, kecupan sayangmu tak terbalas jasa. Oh pondokku, engkau ibu, ayah, laksana orang tua. Syukuran Ustaz. Masya Allah. Titip untuk pondok Ustaz. Titip untuk pondok. Titip untuk pondok. Mudah-mudahan Masya ada Allah, manfaatnya. tabarakallah. Iya. Enggak. Iya, kami terharu gitu. Nanti audionya tiang titip lewat WA ya. Masya Allah. Ada audionya Ustaz nih. Sudah dibuat. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa malam hari ini. Pertama kali saya sendiri merasa luar biasa, hidup sekali, dan di ujungnya tiang mau menangis tadi. Masya Allah, luar biasa. Tepat sekali apa yang menjadi narasumber kita berbagi pada malam hari ini. Akhirnya terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Mami dan Bunda atas kesempatan dan sharing yang luar biasa malam hari ini. Kami tahu, kami paham Bunda dan Mami begitu sibuk dengan kegiatan yang ada. Setelah kami melihat profil yang luar biasa dengan kesibukannya yang banyak itu, namun masih berkenan untuk hadir di Haromain Podcast malam hari ini. Sekali lagi terima kasih yang tak terhingga. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Nurul Haromain. Dan untuk semua penonton dan pemirsa yang sudah menyaksikan podcast malam hari ini, kami ucapkan terima kasih dan silakan menunggu episode selanjutnya di waktu-waktu yang akan datang.